Wilayah Ambalat sedang dijaga ketat, di mana kapal-kapal perang TNI AL dikerahkan untuk mempertahankan kedaulatan, sementara rakyat Indonesia ikut menunjukkan dukungan dengan menjatuhkan jangkar di Karang Unarang sebagai simbol kehadiran dan kepemilikan atas wilayah tersebut. Para pencinta dunia geopolitik, mari kita singgah sejenak di sebuah titik di peta Indonesia yang sekilas tampak sepele. Hanya gundukan karang kecil di tengah laut biru. Banyak orang mungkin akan berkata, cuma batu yang nongol saat surut, tenggelam saat pasang, apa pentingnya? Tapi, percayalah, di balik karang sederhana ini tersimpan cerita perebutan batas negara, harga diri bangsa, hingga potensi miliaran dolar sumber daya alam. Tapi tunggu dulu, jangan salah. Karena di dunia geopolitik, sekecil apapun sebuah batu karang bisa bikin negara tetangga tiba-tiba jadi sensitif. Dan disitulah cerita tentang Karang Unarang dimulai. Karang Unarang ini letaknya di perairan Ambalat, Nunukan, Kalimantan Utara. Bentuknya sederhana. Cuma karang yang kalau air laut pasang bisa tenggelam, kalau surut bisa nongol dikit. Bukan pulau tropis yang indah dengan pohon kelapa melambai. Bukan pula resort mahal tempat bulan madu. Tapi justru karang sederhana inilah yang jadi titik nol batas laut Indonesia di utara Kalimantan. Nah, bayangkan kalau karang ini tiba-tiba dicaplok negara lain. Otomatis garis batas Indonesia mundur. Wilayah kita menyusut. Dan jangan salah, bukan cuma luas laut yang hilang, tapi juga potensi sumber daya alam di bawahnya. Minyak, gas, sampai ikan-ikan yang bisa jadi lauk makan malam kita. Jadi jangan anggap remeh karang kecil ini, karena dalam hukum laut internasional, satu karang bisa bernilai miliaran dolar. Sejarahnya, hubungan Indonesia dan Malaysia di kawasan ini memang beberapa kali panas dingin. Tahun 2002, kita kalah di Mahkamah Internasional soal Sipadan dan Ligitan. Dan sejak itu suasana mulai agak sensitif ya. Lalu di tahun 2005, Malaysia kembali bikin heboh dengan mengklaim sepihak Blok Ambalat. Nah, disitulah tensi naik. Kapal patroli dua negara sempat saling berhadapan. Kalau ibarat sinetron, ini sudah adegan tatap-tatapan penuh emosi, diiringi musik tegang violina. Untuk menegaskan kedaulatan, Indonesia akhirnya membangun mercusuar Karang Unarang. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih di tengah laut ada mercusuar? Siapa juga yang mau bertamu ke karang itu? Jawabannya jelas, mercusuar itu adalah tanda fisik kedaulatan. Bahasa kasarnya, itu adalah cara Indonesia bilang, "Hei, ini rumah kita, jangan coba-coba main klaim." Dan menariknya, setiap 17 Agustus, TNI AL selalu bikin upacara pengibaran bendera di mercusuar ini. Bayangkan suasananya, di tengah Laut Sulawesi, kapal-kapal perang Indonesia seperti KRI Sidat, KRI Badik, dan KRI Singa berjajar rapi. Prajurit Kopaska dan marinir turun, membawa sang merah putih, lalu mengibarkannya di atas karang kecil itu. Ditonton nelayan, tokoh adat, dan pasukan TNI sendiri. Loh, kedengarannya mungkin seperti upacara biasa, tapi di situ ada makna besar. Ini bukan hanya perayaan kemerdekaan, tapi deklarasi ke dunia internasional bahwa Indonesia hadir dan menjaga perbatasannya. Komandan Guspurla Kor Armada II Laksamana TNI Endra Hartono pernah bilang tegas, pengibaran bendera di Karang Unarang bukan sekedar simbol, tapi bukti nyata negara hadir di perbatasan. Dan benar, momen ini sekaligus jadi implementasi arahan Panglima TNI, memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan darat, laut, dan udara, hingga membangun profesionalisme prajurit. Jadi kalau ada yang mikir, cuma karang kok repot banget. Jawabannya, justru dari karang kecil itulah harga diri bangsa dipertaruhkan. Karena kedaulatan itu tidak mengenal ukuran, mau karang segede meja makan, pilau sebesar Kalimantan, semuanya sama, bagian dari Ibu Pertiwi. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, sengketa Ambalat ini sebenarnya punya akar yang cukup dalam. Kenapa? Karena perbedaan cara pandang antara Indonesia dan Malaysia dalam menafsirkan batas wilayah laut.
Indonesia berpegang pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982, sementara Malaysia punya interpretasi sendiri yang kalau boleh dibilang agak ngeyel. Akibatnya, dua negara serumpun ini sering sekali harus duduk di meja perundingan. Tapi ya, begitulah, kalau sudah bicara soal minyak dan gas, pasti pembicaraan jadi alot. Karena kita bicara bukan hanya soal batas laut, tapi juga kepentingan ekonomi nasional. Di sisi lain, jangan lupa bahwa kawasan Ambalat juga punya nilai strategis militer. Bayangkan, posisinya di Laut Sulawesi itu seperti pintu gerbang lalu lintas internasional. Jadi, kalau kita lengah, sedikit saja, bisa-bisa wilayah itu jadi area yang rawan dimanfaatkan pihak lain. Karena itulah, TNI AL menempatkan kekuatan tempurnya di kawasan ini, lengkap dengan kapal perang, marinir, bahkan pasukan khusus seperti Kopaska. Dan jujur saja, buat prajurit yang bertugas di sana, ini bukan hal yang ringan. Mereka harus menghadapi kondisi laut yang kadang tenang, kadang bergelombang, ditambah ancaman jika sewaktu-waktu ada provokasi dari kapal asing. Tapi di balik semua itu, ada rasa bangga yang luar biasa. Karena mereka sadar, sedang berdiri di garis depan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lucunya, kadang nelayan lokal yang melintas di sekitar Karang Unarang juga suka ikut menyapa prajurit yang sedang berjaga. Ada cerita unik, prajurit TNI AL pernah bercanda dengan nelayan, kalau lihat mercusuar ini jangan anggap itu tiang jemuran ya bang. Karena memang sekilas bentuknya sederhana, tapi maknanya tidak main-main. Lebih jauh lagi, kehadiran masyarakat adat dalam upacara di Karang Unarang juga menunjukkan sesuatu yang sangat penting, bahwa pertahanan negara itu bukan hanya urusan TNI, tapi juga melibatkan rakyat. Inilah wujud nyata konsep pertahanan semesta. Semua unsur bangsa, dari tentara, pemerintah, tokoh adat, sampai nelayan biasa, ikut menjaga Ibu Pertiwi. Dan jangan kaget, setiap kali bendera merah putih berkibar di sana, suasananya begitu hikmat, tapi juga haru. Karena orang-orang sadar, yang dijaga itu bukan cuma karang atau laut, tapi simbol dari kedaulatan, kehormatan, dan harga diri bangsa. Selain upaya militer, jangan lupa bahwa sengketa Ambalat ini juga punya jalur diplomasi. Indonesia dan Malaysia, meskipun sering berseberangan pandangan, tetap mencoba menyelesaikan perbedaan dengan perundingan. Bayangkan saja, meja perundingan antar negara itu kadang mirip seperti rapat keluarga besar. Ada yang ngotot, ada yang sabar, dan ada juga yang mencoba jadi penengah. Namun di balik diplomasi, satu hal yang tidak pernah berubah adalah komitmen Indonesia untuk hadir secara fisik di kawasan itu. Karena dalam hukum laut internasional, prinsipnya sederhana. Siapa yang hadir dan mengelola wilayahnya dengan nyata, dialah yang diakui. Makanya mercusuar Karang Unarang, patroli rutin TNI AL, hingga kehadiran nelayan Indonesia, semuanya adalah bentuk hadirnya negara di Ambalat. Kalau dipikir-pikir, keberadaan mercusuar itu bukan hanya sekedar lampu penerang di tengah laut, tapi juga seperti lampu sinyal bagi dunia internasional. Ini wilayah Indonesia, dan kita serius menjaganya. Bahkan ada prajurit yang bilang dengan bercanda, kalau lampu mercusuar mati, nelayan bisa bingung. Tapi kalau mercusuar ini sampai hilang, dunia bisa heboh. Dan memang, di setiap patroli TNI AL ada prosedur standar yang harus dilakukan. Kapal-kapal Indonesia berlayar mengelilingi Karang Unarang dengan pola tertentu, memastikan tidak ada kapal asing yang mencoba masuk sembarangan. Kalau ada kapal Malaysia yang melintas, biasanya kedua belah pihak akan saling memberi isyarat bendera atau radio. Kadang suasananya normal, tapi kadang bisa menegangkan. Ibarat pertandingan sepak bola, bisa tiba-tiba panas kalau ada yang melanggar aturan. Selain patroli, latihan tempur juga rutin dilakukan di kawasan ini. Tujuannya bukan untuk mencari keributan, tapi untuk menunjukkan kesiapan. Karena dalam dunia militer ada istilah, kalau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Nah, itu bukan berarti Indonesia mau ribut, tapi justru menunjukkan bahwa kita siap menjaga kedaulatan sehingga pihak lain pun berpikir dua kali sebelum macam-macam. Uniknya lagi, masyarakat sekitar Ambalat punya cerita sendiri tentang pentingnya Karang Unarang. Bagi mereka, laut bukan hanya batas negara, tapi juga sumber kehidupan. Jadi ketika TNI AL hadir,
mereka merasa terlindungi. Ada nelayan yang pernah bilang dengan polosnya, "Kalau bukan karena tentara laut, mungkin kita sudah bingung mau mancing di mana." Dan disinilah kita bisa lihat bahwa Ambalat bukan sekadar sengketa geopolitik tingkat tinggi, tapi juga menyangkut kehidupan sehari-hari rakyat. Dari sinilah rasa nasionalisme itu tumbuh, bahwa karang kecil di tengah laut bisa punya makna sebesar harga diri bangsa. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.